Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Bapak Yulrio Bionorman, serta teman-teman sekalian. Perkenalkan, kami dari kelompok, saya Miranda Putri, bersama kedua teman saya Nur Pusparini. Saya Aditya Pratama. Pada kesempatan kali ini, kami akan mempresentasikan proyek backend kami yang berjudul RESTful API Sistem Manajemen Tugas Mahasiswa berbasis Fast API dan PostgreSQL. Proyek ini kami bangun sebagai implementasi backend modern menggunakan arsitektur REST, authentication JWT, dan dokumentasi otomatis. Di lingkungan perkuliahan, manajemen tugas atau deadline sering menjadi masalah. Banyak mahasiswa yang kesulitan melacak tugas kuliah, mengatur prioritas, atau mengetahui mata kuliah mana saja yang memiliki deadline dekat. Sebagian aplikasi ada juga yang masih manual, tidak terintegrasi, dan tidak memiliki API modern yang dapat digunakan oleh aplikasi mobile maupun web. Karena itu, kami membangun backend API yang terstruktur, aman, dan siap diintegrasikan dengan aplikasi front-end atau mobile. Terdapat beberapa tujuan utama dari proyek ini. Yang pertama, mengembangkan RESTful API yang mengikuti standar industri. Yang kedua, menerapkan JWT authentication dan sistem otorisasi berdasarkan user. 3. Mendesain database terstruktur menggunakan relasi yang efisien. 4. Menyediakan dokumentasi otomatis melalui Swagger dan Redux. Lalu yang terakhir, menangani error, validasi input, dan keamanan data secara profesional. Berikut adalah diagram relasi database dari sistem kami. Terdapat beberapa tabel utama, yaitu user, menyimpan data pengguna, courses mata kuliah, task, tugas yang memiliki deadline dan prioritas, refresh token jika ada, serta relasi antara setiap tabel. Adapun relasinya, yang pertama, satu user dapat memiliki banyak course. 2. Satu course memiliki banyak task. 3. Setiap task memiliki atribut, title, description, tipe, status, priority, dan due date. Struktur database ini kami buat agar mudah dikembangkan, scalable, dan sederhana untuk diproses oleh API. Halo, saya Nur Pusparini dan saya akan melanjutkan presentasi dengan menunjukkan dokumentasi API yang telah kita buat. Framework Fast API secara otomatis membuat dokumentasi interaktif menggunakan Swagger UI. Di sini kita bisa melihat seluruh endpoint, auth, users, course, dan tasks. Setiap endpoint sudah dilengkapi request body, response model, dan contoh penggunaan. Selain itu, tersedia juga dokumentasi Redux yang lebih cocok untuk developer. Pertama, kita coba melakukan register user baru.
Setelah itu, kita lakukan login dan API akan menghasilkan sebuah JWT Access Token. Token ini digunakan untuk mengakses endpoint yang dilindungi, misalnya membuat course atau tugas. Saya masukkan token ke header authorization dengan format bearer. Jika berhasil, semua endpoint dengan ikon gembok bisa kita akses. Selanjutnya, kita coba membuat data course baru. Saya input nama mata kuliahnya dan deskripsinya, lalu kirim request. Setelah itu, saya membuat teks baru dengan atribut title, description, type, due date, priority, dan course_ID. Kemudian, kita coba menampilkan semua teks dan hasilnya tampil dalam format JSON yang rapi. Jika semua data sudah diinput, kita akan masuk ke PG Admin untuk melihat database-nya apakah data sudah masuk ke dalam database.
Dari yang kita lihat, data yang telah kita masukkan di Swagger UI sudah masuk ke database. Saya Aditya Pratama. Ini saya akan melanjutkan penjelasan teman saya. Yang kedua, di sini yang ketiga. Di sini saya akan menjelaskan fitur, status, fitur tambahan dan kesimpulan. Di sini langsung saja saya menjelaskannya. Sistem kami bisa mendisplay teks berdasarkan ada 3. Yang pertama, status complete padding override. Yang kedua, overcoming 7 hari ke depan. Yang ketiga, sorting berdasarkan deadline. Ketika deadline sudah lewat dan teks belum selesai, status otomatis berubah menjadi override. Selanjutnya, update dan delete teks. Kita bisa mengupdate teks seperti mengubah title, dual data, atau VOTT. IP juga menyediakan fitur delete untuk menghapus tugas yang tidak digunakan. Selanjutnya, fitur tambahan di sini dan best space. Di sini ada 6 beberapa batch space yang kami terapkan, antara lain suspend password dengan BKVT. Yang kedua, JWT authorization yang aman. Yang ketiga, skema validator dengan Finatics. Yang keempat, Source error headline. Yang kelima, auto update overrides. Yang keenam, relasi database yang terorganisir. Fitur-fitur ini membuat IP lebih aman dan siap digunakan di dunia nyata. Yang terakhir di sini saya akan menjelaskan kesimpulan dan net plan. Sebagai kesimpulan, project S-Full IP ini berhasil kami implementasikan dengan stabil, aman dan terdokumentasikan. IP ini dapat dikembangkan untuk kebutuhan nyata, seperti integrasi ke aplikasi mobile, fitur remit, dashboard antarligasi tugas, atau integrasi notifikasi limiti dengan web score. Terima kasih kepada Bapak dosen yang telah mengajar kami. Sampai di sini saja project yang kami bisa bahas tentang sistem manajemen tugas kuliah. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.